Apa dong? Edan nih lu. Betul, Cak. Merah kudu. Ayo. Burung pedot itu. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga kabarnya sehat selalu, sukses selalu ya. Hari ini aku akan ngebahas bagaimana cyanida itu kok kuat ya, main sampai 4 sesi padahal kita tidak nyolok apa-apa di sesi-sesi berikutnya, seperti itu ya. Oke, jadi kemarin itu kita main di Pati guys. Saya ulas kembali, kita main di Pati sekitar jam 12 kita nyampe sana. Kita berangkat dari rumah jam 11, jam 11 dari rumah, jam perjalanan 1 jam nyampe Kayen. Jadi kita berangkat itu settingan cyanida itu kita hanya kasih jangkrik sebelum berangkat 8 ya, seperti hariannya kita kasih jangkrik 8. Jadi paginya 8, siangnya kita sebelum berangkat 8 ya, seperti itu. Dan kita tinggal berangkat ya. Jadi kita tinggal berangkat, nyampe lokasi jam 12. Jam 1-nya itu langsung naik, tapi cyanida naiknya di sesi keempat guys ya, di sesi keempat setelah Murai Batu Pastol ya tuh. Oke, perlu diketahui di sana juga cuacanya memang panas banget guys. Jadi walaupun di sana kiri kanan ada rerumputan, cuman di bawah gantangannya itu pakai ini ya, pelataran semen ya. Jadi atasnya asbes, jadi jarak antara burung sama asbes itu dekat sekali, jadi terasa hangat. Nah itu kita perlu perhatikan juga kalau kita pas gantang ya. Jadi kita ke lokasi itu biasanya sebelum sebelum kita naik, kita survei dulu tuh. Jadi kita melihat lingkungan sekitar guys. Jadi gantangannya seperti apa, lingkungannya sekitar seperti apa. Jadi kita masukkan jangkrik dulu guys. Jadi kita biar tahu nanti burung kita itu mau nambah atau tidaknya itu tergantung si perawat gitu ya guys ya. Jadi semuanya itu tergantung kita yang rawat ya. Jadi kalau kita memang sudah pakem settingannya seperti itu ya. Jadi kita tinggal finishing hariannya. Oke, jadi itu teman-teman sekilas perjalanan nyampe lokasi. Jadi sebelum sesi pertama naik, kita itu tidak nambahin apa-apa ya, tidak nambahin apa-apa. Jadi bawaannya memang jangkrik 8 ya, 8 saja dari rumah. Dan di lokasi itu tinggal kita taruh di bawah, bukan kita gantungin ya. Kalau digantungin rata-rata di lokasi itu tidak ada gantungan yang enak. Jadi kita taruh bawah, tempat yang adem di bawah pohon. Jadi kita biarin seperti itu. Kita hanya main semprot kerodong, terus kita main nablak setengah. Jadi biar ada angin yang masuk ya. Nyampe lokasi pun cyanida itu kemarin agak mangap guys. Jadi mangap di lokasi, cuman di atas tuh ada mangapnya sedikit, tapi kerjanya masih enak ya. Nah itu, jadi di sesi pertama kerjanya enak. Nah setelah turun di sesi pertama itu kita ndak nambahin apa-apa, kita tinggal taruh lagi di sekitar lingkungan situ. Jadi kita ndak ndak kasih aneh-aneh ya. Kita main semprot lagi, kita ablak setengah. Jadi pure setelah dia turun di sesi pertama, di sesi kedua dia tidak nambah apa-apa, apalagi tambah UH, apalagi nambah kroto ya. Kita pure
main nol itu nol di lokasi ya teman-teman ya. Jadi kita tidak nambahin apa-apa, tidak perlu nambahin apa-apa, tinggal selehke saja. Pakan minum kita kasih lagi, minum saya kasih yang baru biasanya guys ya. Kita siap ini, kalau nggak larutan ya ini kita pakainya Aqua lah ya, tuh kita selalu pakai itu. Setiap dia turun kita kasih minum yang baru seperti itu. Terus melihat kinerjanya yang kedua itu alhamdulillah dia enak, tekanannya masih ada, buangan lagunya juga enak. Cuman kemarin yang kedua kita belum beruntung, agak ada jedanya karena memang cuaca memang sangat panas banget, karena dia sudah habis-habisan di sesi pertama. Di sesi kedua itu cuaca memang agak panas banget ya. Jadi kita mengendalikan burung itu sampai kita cari tempat yang benar-benar adem ya, itu ya. Jadi kita cari tempat yang benar-benar adem, soalnya di lapangan itu kita ungkep banget ya kemarin ya, ungkep. Jadi kiri kanan itu pekarangan guys. Jadi ya, aslinya kan lapangan kayak seperti persawahan gitu, cuman ini ya apa namanya, ungkep, tidak ada angin sama sekali. Jadi angin cuma sepoi-sepoi, tidak terasa ya. Justru yang terasa itu hawa panasnya yang di area gantangan sama di lingkungan gantangan seperti itu ya. Oke, jadi itu, jadi kita harus melihat suasana lingkungan ya. Jadi panasnya seperti apa, terus entah itu panas hanya ada di dalam gantangan, kita mengondisikan di luar gantangan itu adem, tapi nanti sampai gantangan tiba-tiba ini cuaca memang panas banget ya. Jadi jarak antara burung sama atap itu kemarin memang jaraknya deket banget ya. Kalau dikatakan ya seperti itulah. Kita pasti kalau di setiap lokasi berbeda-beda ya, entah itu SNI atau tidak, biasanya ketika kita setiap datang itu pasti berbeda-beda jenis gantangannya ya. Ada yang jaraknya dekat, ada yang jaraknya memang agak tinggi seperti itu ya teman-teman ya. Kita bisa mengondisikan burung kita itu jauh sebelum mau naik ya, seperti itu. Oke. Terus ketika kita gantangin di sesi kedua itu memang burung masih mewah dan apa namanya, agak ada jedanya, cuman dia ditutup dengan pukulan-pukulan tajam sama cyanida ya. Terus yang di sesi ketiga kita tidak nambahin apa-apa juga, kita tetap main polosan, hanya main ini apa, semprot ini ya, karpet, karena di sesi ketiga itu hampir jam 4 kita mulai ya, tapi kita tidak videoin. Yang kita videoin itu di sesi terakhir, di sesi keempat. Jadi di sesi keempat kita tetap main normal saja, kita main normal. Jadi burung masih kerja enak. Jadi burung masih kerja enak itu posisi masih ada tekanan ya, cuman dia pukulan panjangnya itu di sesi keempatnya itu tidak keluar, dia hanya besetan tajam-tajam gitu ya guys ya. Jadi dia sujud buang lagu, cuman dia buang lagunya tidak panjang karena memang di sisa-sisa tenaga dia itu masih mampu ya, masih mampu mengatasi lawan-lawan tangguh yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi kita harus tahu kondisi burung kita, kalau kita mau naikin masih mampu atau tidaknya itu tergantung kita lihat di sisi lapangannya ya. Kalau dia kendu kita tidak naikin, tapi kelihatannya cyanida itu masih kenceng guys, jadi kita tetap naikin ya, walaupun makan itu hanya di porsi 16 ekor saja pagi dan siang sebelum berangkat dari rumah tuh. Jadi setelah itu kita nggak kasih makan apa-apa, dia hanya mengkonsumsi for sama minum saja ya. Apalagi kalau cyanida di lokasi, kalau deket sama burung-burung yang memang agak gacor, dia tuh tidak mau makan for ataupun minum, biasanya susah dia. Kita agak menjauh dikit, walaupun ada 1-2 burung lobet atau kenari mungkin itu tidak masalah, tapi kalau ada murai atau kacer seperti itu ya, itu biasanya emosi jadi naik dan
apa namanya, dia terlalu gacor kalau dengar-dengar burung yang memang jenisnya murai sama kacer seperti itu. Oke, itu dia guys, kemarin 4 sesi alhamdulillah 1134 ya. Jadi itu. Nah, sekarang saya mau menjelasin kok bisa kuat sampai 4 sesi mas. Oke, yang pertama-tama saya sampaikan karena rawatannya cyanida ini termasuk burung yang simpel sekali tapi kualitasnya mewah. Hariannya itu dia hanya di dalam umbaran guys ya. Hariannya cyanida itu di dalam umbaran hari-hariannya ya. Jadi Senin sampai Kamis kalau kita Minggu mau main, kita Jumat dan Sabtunya kita istirahatin cuma 2 hari. Senin sampai Kamisnya itu di dalam umbaran. Dia saya dibiarin sampai pagi dan sore ya. Tuh. Jadi pagi sampai sore hari kita baru kasih masuk ke dalam sangkar seperti itu. Jadi kalau kita memang pengen main sore, kita tinggal cabut aja. Kalau sore ya, kita tinggal cabut aja dari umbaran. Itu pasti jalan cyanida. Tapi kalau kita berangkatnya hari Minggu di luar kota, kalau kita keluar kota biasanya kalau kita nginep, kita Kamisnya kita sudah kasih dalam sangkar ya. Hari Kamisnya biasanya si Sabtu kita berangkat, Kamis Jumatnya kita kasih istirahat, Sabtunya kita berangkat ke luar kota, entah itu ke Solo, Jogja ataupun ke Jawa Timur, entah itu ke Tegal, Pekalongan. Nah kita biasanya itu nginep ya. Jadi saya usahakan Sabtunya itu berangkat, Senin sampai sama Kamis itu sudah kita kasih Kamis sama Jumatnya sudah kita kasih istirahat ya, itu teman-teman. Jadi apa namanya, tidak ada yang aneh-aneh dari cyanida. Memang burungnya ngeyel. Ngeyel itu setiap minggunya itu kalau kita kita buat berangkat itu tidak pernah zonk guys. Alhamdulillah cyanida sampai kemarin sampai saat ini masih tanggung jawab di nomor terkecil. Buangan lagunya juga enak ya, alhamdulillah. Kualitas kita itu memang kalau ada burung seperti itu kita tetap ke luar kota ya, entah itu ke Semarang yang dekat-dekat dulu lah. Ini apalagi bulan Ramadan, jadi kita tidak pengen main jauh-jauh dulu, jadi yang masih bisa dijangkau. Dan Pak Kaji Peruknya juga alhamdulillah ngasih izin, jadi kalau kita berangkat itu tinggal berangkat gitu kan. Kalau beliaunya bisa ikut ya biasanya ikut, kalau biasanya nggak ikut kita sendiri yang jalanin seperti itu ya. Pak Kaji itu orangnya fleksibel, tapi dia malu guys ya, dia nggak mau tersorot kamera, dia hanya di balik layar ya. Cyanida itu burung yang memang punya kualitas di atas rata-rata ya tuh. Oke, mungkin itu teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini pure, jadi tidak ada settingan yang aneh-aneh ataupun pakai vitamin, itu tidak ada ya. Jadi cyanida ini pure burung yang memang benar-benar alamiah. Alamiah itu kita biarin di dalam sangkar ataupun di dalam umbaran itu sehari-hari dia membentuk tenaganya sendiri seperti itu. Nah makanya kalau kita di hari-hari itu memang nggak pengen aneh-aneh, kita nggak mau nambahin coding yang memang membuat dia itu nanti malah justru jadi ngejen ya. Masalahnya dia tipikal burung sujud yang punya materi bagus, punya irama bagus, punya pukalan panjang-panjang. Sedikit aja kita punya berita sedikit salah saja kita ngasih EF nambahin 1 atau 2 pasti cyanida mejen guys. Jadi mejen ya, mejen itu dia kerja sih, cuman dia ngetemnya nanti dia pasti agak jeda gitu kan, jadi tidak enak tuh kalau kita salah perhitungan ngasih jangkrik ataupun kita ngasih kroto. Tuh di cyanida tipikal burung yang punya tarung yang memang sujud, terus konsletnya buang lagu panjang-panjang, ketika salah sedikit saja itu pasti jadi oleng. Tuh perlu diingat ya teman-teman ya, kita harus jeli sama burung kita sendiri, apalagi kalau kita memang pegangan kita ya, kita harus hafal karakter dia. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi
semoga bermanfaat ketika ada memang burung yang sama ataupun apa namanya mirip lah ya karakternya seperti saya cyanida. Jadi harian bisa di apa namanya bisa dikasih yang sama, nanti di hari hanya tinggal apa namanya kita balikin ke settingan harian ya, seperti itu. Oke, ini mau maghrib teman-teman. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang masih menjalankan. Semoga amal ibadah kita selalu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan penuh berkah ini, dan saya doakan untuk teman-teman juga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.